Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang terus diberikan kepada kita semuanya. Malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga amal soleh yang kita kerjakan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan tentunya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para jemaah atas keterlambatan pada malam hari ini, sehingga waktu pengajian kita harus diundur yang harusnya pada maghrib menjadi pada isya. Para jemaah yang dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah kita akan membicarakan tentang Al-Quran, atau lebih tepatnya lagi kita membicarakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah terhadap kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kenapa kita membicarakan tentang tema ini? Tidak lain dan tidak bukan karena kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, bulan di mana kita diperintahkan untuk meningkatkan dan memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Bahkan sampai-sampai dikatakan dalam sebuah asar bahwa para pendahulu kita, orang-orang soleh terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang seterusnya, jika sudah tiba bulan Ramadan, maka selain beliau-beliau memaksimalkan ibadah-ibadah yang wajib, itu sudah pasti dilaksanakan, tapi selain itu beliau-beliau fokus untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran Al-Karim. Karena idza dakhala Ramadan fahuwa syahrul Quran wa syahrul it'am, sebagaimana disebutkan dalam asar. Kalau sudah masuk Ramadan, maka kesibukan orang terdahulu itu setelah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, maka semuanya fokus menyibukkan diri dengan Al-Quran, nomor satu. Nomor dua, sibuk untuk bersedekah dengan makanan, membagi makanan, atau bahasa lainnya memberi buka puasa kepada saudara muslim muslimah yang melaksanakan puasa Ramadan. Bahkan disebutkan dalam asal-asal yang lain bahwa ulama-ulama terdahulu ketika tiba bulan Ramadan, maka pengajian-pengajiannya diliburkan, pengajian-pengajian diliburkan, dan beliau-beliau fokus untuk membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, dengan tujuan untuk bisa menghatamkan Al-Quran lebih dari satu kali selama bulan Ramadan. Itu kajian, pengajiannya diliburkan, banyak yang diliburkan. Apalagi urusan yang lain seperti dagang dan seterusnya, walaupun boleh, kita bulan Ramadan berdagang itu boleh. Bahkan kalau itu adalah pintu rezeki kita, maka baik-baik saja kita berdagang di bulan Ramadan. Tapi dicontohkan bahwa jangan sampai dagang kita itu melalaikan dari ibadah yang wajib, itu sudah harus dilaksanakan. Juga jangan sampai melalaikan kita dari Al-Quran. Nah, maka malam hari ini insyaallah untuk mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, kita sedikit membaca dari buku kecil
sebuah kutip dengan judul Al-Wasiyah bi Kitabillah Azza wa Jalla. Artinya perintah untuk memperhatikan Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, jika kita membicarakan tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran, maka sangat banyak tentunya kewajiban kita. Tapi yang paling utama, yang paling penting, yaitu kita wajib untuk belajar, untuk mempelajari Al-Quran. Sebelum kita mempelajari isi kandungannya, sebelum mempelajari tafsirnya, maka lebih dahulu kita wajib untuk belajar membaca Al-Quran. Kita semuanya, Muslim dan Muslimah itu diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Hadisnya sangat jelas. Rasulullah SAW memerintahkan Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada para pecinta-pecinta Al-Quran. Di awal hadis beliau memerintahkan bacalah Al-Quran. Jadi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, muslim, muslimah, ini sekali lagi mengingatkan diri pribadi dan semoga juga bermanfaat untuk para jamaah. Kita itu harus belajar membaca Al-Quran. Muslim, muslimah itu harus bisa membaca Al-Quran. Siapapun kita, dari kita orang biasa, rakyat jelata, ataupun kita punya status sosial yang tinggi, kita punya jabatan, berapapun usia kita, dari masih muda maupun sudah tua, baik laki-laki maupun wanita, siapapun kita sebenarnya diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Maka kita berkewajiban untuk belajar supaya bisa membaca Al-Quran. Dan tentunya belajar sesuai kemampuan masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan dan waktu kita masing-masing. Tidak semuanya bisa disamakan. Ada yang bisanya belajar membaca Quran sore hari. Biasanya di sini ada TPA, alhamdulillah. Maka adik-adik, mbak-mbak, sebisa mungkin semangat untuk hadir di TPA, meramaikan TPA. Dan bapak ibunya harus memotivasi putra putrinya untuk berangkat TPA, belajar membaca Al-Quran. Tapi pun sebaliknya, bapak ibunya juga harus semangat belajar baca Quran juga. Jadi bukan hanya anak yang diperintahkan belajar baca Quran, belajar ngaji, tapi bapak ibunya tidak belajar membaca Al-Quran. Yang seperti itu, yang rugi adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, walaupun anak kita yang bisa membaca Quran itu nanti insya Allah pahalanya juga mengalir kepada orang tuanya. Tapi kan alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih besar pahalanya kalau kita sendiri juga bisa membaca Al-Quran. Dapat pahala dari anak kita, dapat pahala dari kita sendiri yang membaca Al-Quran. Kan begitu. Maka kita itu berkewajiban untuk belajar membaca Al-Quran. Walaupun sulit, sudah sepuh misalnya sulit, tidak apa-apa. Kita belajar, kita mengalami kesulitan, itu pahalanya besar. Jadi salah satu bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah dirahmati Allah. Kemurahan Allah itu bahwa Allah memberi pahala kepada siapa saja yang membaca Al-Quran, baik yang lancar maupun tidak lancar. Masya Allah. Jadi Allah bukan hanya memberi pahala kepada orang yang sudah lancar, yang tajwidnya sudah bagus, yang suaranya bagus, panjang pendeknya benar. Enggak hanya itu saja yang diberi pahala oleh Allah. Siapa saja membaca Al-Quran, maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membaca Al-Quran itu salah satu amal saleh yang mudah tapi pahalanya
Karena kita baca Quran itu tidak ada kewajiban harus 1 juz sekali baca, tidak ada kewajiban harus 5 lembar sekali baca. Baca Quran itu mudah karena kita bisa baca kapan saja, di mana saja, seberapa pun sedikit atau banyak sesuai dengan keinginan kita. Tapi pahalanya besar. Beda dengan sholat. Sholat itu harus pada waktunya, jumlah rakaatnya harus sesuai, tata caranya harus seperti diajarkan oleh Nabi SAW, dan seterusnya banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dalam sholat. Tapi kalau baca Quran tidak begitu. Kita bisa kapan saja, di mana saja, seberapa pun yang kita baca, maka pahalanya sangat besar. Pahalanya dihitung per huruf, dan 1 huruf dikalikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih daripada itu. Maka monggo, ini mumpung mau Ramadan di bapak-bapak ibu-ibu. Biasanya kalau Ramadan itu hati kita tergerak untuk membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, walaupun tidak banyak, tapi yang penting kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Direncanakan sejak sekarang. Ramadan tinggal berapa hari lagi? Mungkin 1 atau 2 hari lagi. Direncanakan pokoknya nanti Ramadan saya mau baca Quran setiap hari. Walaupun ada yang bisa 1 juz, ada yang bisa setengah juz, ada yang bisa 2 lembar, ada yang bisa cuma 1 halaman. Tidak apa-apa, tapi komitmen. Rencana dari sekarang, nanti Ramadan saya baca Quran setiap hari. Kalau belum bisa, nanti saya akan belajar membaca Al-Quran. Kalau belajar dengan keluarganya tidak bisa, misalnya ibu belum bisa baca Quran, pengen belajar sama bapak malah malu-malu begitu, atau sebaliknya suami mau belajar sama istri tapi malu-malu. Atau biasanya kalau suami istri belajar pun nggak jadi belajar, malah jadi guyon begitu. Maka cari teman, kira-kira siapa yang bisa dimintai tolong untuk mengajari kita mengaji, belajar semampu kita. Kita baca, nanti teman kita mendengarkan. Kalau salah, biar dibenarkan. Bacanya nggak begitu, bacanya begitu. Terus, kalau kita terus berusaha selama bulan Ramadan 1 bulan penuh, harapannya nanti selesai bulan Ramadan sudah lebih bagus lagi kualitas bacaan kita, dan kita lebih bersemangat untuk membaca Al-Quran. Dengan demikian semoga kita termasuk dalam hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita, baik yang kaya maupun tidak punya apa-apa, yang terbaik di antara kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita nggak bisa mengajarkan, setidaknya kita belajar. Jangan sampai enggak dua-duanya, begitu maksud saya. Dalam hadis kan yang disebutkan yang terbaik adalah yang belajar dan mengajarkan. Kalau kita nggak bisa mengajarkan, maka setidaknya kita itu termasuk atau memenuhi syarat yang pertama, yaitu kita berusaha belajar membaca Al-Quran. Kalau nggak dua-duanya, nah itu musibah. Kita ngajar nggak bisa, belajar juga tidak mau. Sekali lagi, yang rugi bukan siapa-siapa, yang rugi kita sendiri. Nanti ketika sudah dipanggil oleh Allah baru tahu, oh ternyata pahala saya baru sedikit, dosa saya sudah terlalu banyak. Alhamdulillah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus baca Al-Quran dan diterima bacaan Quran kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma. Dan manfaat membaca Al-Quran itu para jamaah dirahmati Allah. Manfaat belajar Al-Quran itu bukan hanya di akhirat saja. Mungkin ada yang malas belajar Quran, itu sudah susah Ustaz, perlu waktu yang lama. Terus untungnya itu masih nanti di akhirat. Di dunia kita nggak dapat apa-apa, makanya saya malas belajar Quran. Maka itu anggapan yang salah. Belajar Quran itu untungnya dunia akhirat, bukan hanya di akhirat saja. Di dunia ini kita juga untung. Apa buktinya? Buktinya dalam hadis yang
kalau orang itu berkumpul di masjid. Artinya kalau ada orang-orang yang berkumpul di masjid, yang yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mengajari satu dengan yang lainnya. Mengajari apa saja, baik mengajari membacanya, mengajari tafsirnya, mengajari hukum-hukumnya, apa saja, pokoknya berkaitan dengan mempelajari Al-Quran. Kalau ada yang seperti itu, kumpul di masjid, baca Quran, saling mengajari satu dengan yang lainnya, apa pahalanya? Disebutkan dalam hadis itu, illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti orang-orang itu akan diberi sakinah, diberi ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati berarti untungnya di dunia para jamaah. Hati itu kan intinya kita adalah hati. Inti dari kita semuanya ini, organ tubuh yang paling inti adalah hati kita. Kita pasti tahu, hati kita kalau lagi sumpah, lagi banyak masalah, banyak pikiran, lagi pengen marah, lagi pengen seterusnya, itu mau mengerjakan apa saja tidak enak. Bahkan makan saja tidak enak. Kan ngoten para jamaah. Hati itu kalau banyak pikiran, mau makan saja tidak enak. Apalagi mengerjakan yang lain. Nah, kata Rasul SAW dalam hati itu, yang belajar Quran hatinya akan tenang. Berarti hidupnya nyaman, hidupnya bahagia, Masya Allah. Hidupnya di dunia ini bahagia, tenang, sejahtera, tidak banyak masalah, tidak sumpah terus, tidak banyak musibah dan seterusnya. Dan bukan hanya itu saja, hatinya diberi ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar Quran akan diberi rahmat sebanyak-banyaknya oleh Allah. Teks hadisnya begitu. Mereka akan diliputi dengan rahmat. Berarti bukan cuma satu rahmat, tapi rahmatnya itu sampai banyak sekali. Makanya bahasa hadisnya tadi, mereka diliputi oleh rahmat, penuh rahmatnya untuk mereka. Wa hafazuhul malaikah, mereka dilindungi, diayomi oleh para malaikat. Di dunia lagi, Masya Allah, hatinya tenang, dikasih rahmat sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, dilindungi oleh malaikat, dijaga dari mara bahaya. Dijaga dari mara bahaya, yang menjaga adalah para malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah. Kemudian Allah membanggakan, menyebut-nyebut nama orang yang belajar Quran itu di langit sana, di hadapan para malaikat. Disebut-sebut nama kita, si A, si B, mereka sedang belajar Al-Quran, mereka sedang membaca Al-Quran. Nama kita disebut oleh Allah, Masya Allah. Disebut di hadapan para makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sederhanakan bahasa hadis itu tadi, maka dapat kita simpulkan, jika kita belajar membaca Al-Quran, tekun membaca Al-Quran, maka insya Allah hidup kita akan bahagia, karena hati kita tenang, diberi rahmat oleh Allah, dilindungi oleh para malaikat. Maka insya Allah hidup kita akan tenang, jauh dari mara bahaya, jauh dari musibah. Nah, walaupun ada saja masalah, tidak mungkin tidak ada masalah dalam kehidupan kita, tapi masalahnya itu akan menjadi mudah untuk diselesaikan, cepat untuk dilalui, karena kita ditolong dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita menjadi orang yang tekun belajar, tekun mempelajari Al-Qur'anul Karim. Begitu para jemaah. Maka monggo nanti mau Ramadan kita semangat terus baca Quran, baca Quran. Walaupun tidak lancar, terus berusaha membaca, tapi sambil mencari teman supaya ada yang mendengarkan. Kalau memang bacaan kita belum baik, kalau bacaannya sudah baik, alhamdulillah, ditingkatkan bacaannya selama
khatam satu kali, atau saya baca saja Al-Quran tanpa ada tadabbur, tanpa membaca terjemah, tanpa membaca tafsir, akhirnya bisa khatam lebih dari satu kali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Maka kata para ulama, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Semakin banyak kita khatam, maka semakin bagus. Semakin banyak kita khatam, maka semakin bagus. Maka mumpung Ramadan baca Quran. Walaupun juga sangat dianjurkan ditadabburi. Misalnya pas capek, baca Quran kan juga bisa capek. Pas capek sudah tidak kuat lagi membaca, bisa dialihkan kegiatannya bukan kepada hal yang tidak bermanfaat, tapi dialihkan tetap berkaitan dengan Al-Quran. Yang tadinya membaca sekarang mungkin mendengarkan orang yang membaca Quran, mendengarkan kaset atau apa saja bacaan Al-Quran, atau juga membaca tafsir Al-Quran. Boleh dijadikan selingan, tapi target dan kesibukan utamanya adalah membaca Al-Quran. Maka para jamaah dalam Allah tadi dalam hadis disebutkan yang terbaik adalah yang belajar dan mengajarkannya. Ini level selanjutnya. Maka di bulan Ramadan nanti, selain kita sibuk membaca atau mempelajari Al-Quran, bagi kita yang sudah punya keahlian, diberi oleh Allah kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, maka juga tingkatkan semangat kita untuk mengajarkan orang lain, untuk mengajari orang lain supaya bisa membaca Al-Quran. Tadi jadikan selingan. Kadang-kadang kita baca, target utama kita membaca Quran, tapi di sela-sela itu kita juga mengajari orang lain agar kita memenuhi 2 syarat untuk menjadi hamba yang terbaik, yang belajar dan mengajarkan. Dan itu pahalanya sangat besar. Salah satu proyek amal soleh yang bisa kita harapkan pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat, yaitu mengajarkan bacaan Quran, mengajari ngaji. Itu amal soleh yang pahalanya tidak putus-putus, insya Allah. Kita mengajari satu orang, dia bisa ngaji, dia dapat pahala, kita dapat pahala karena kita yang ngajari. Nanti orang itu ngajari anaknya, ngajari keluarganya, semuanya dapat pahala. Anaknya yang ngaji dapat pahala, orang tua yang ngajari dapat pahala, kita yang ngajari orang tuanya juga dapat pahala. Terus begitu sampai cucunya, sampai buyutnya, terus ke bawah. Insya Allah semua pahala itu mengalir kepada kita. Maka jangan remehkan, ngajari ngaji luar biasa pahalanya. Itu salah satu amal soleh yang pahalanya tidak terbatas. Kita semangat, kalau ada DPA kita sebisa mungkin aktif untuk ikut mengajari anak-anak belajar membaca Quran. Tapi selain itu kita sebagai orang tua itu sebisa mungkin mengajari anaknya membaca Al-Quran. Itu kesempatan kita, jangan sampai kesempatan itu diambil orang lain. Walaupun boleh kita mendidikan anak di TPA, mendidikan anak di sekolah supaya bisa baca Quran, itu juga diperintahkan. Tapi maksud saya, sebelum amal soleh, sebelum pahala sebesar itu didapatkan oleh orang lain, kan alangkah bahagianya kalau kita yang mendapatkan pahala itu. Kita yang ngajari anak kita untuk ngaji, ngajari anak kita bisa membaca Quran, pahalanya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, insya Allah alangkah bahagianya menjadi hamba yang seperti ini. Maka nanti bulan Ramadan tingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran. Kemudian para jamaah yang berdoa, di antara kewajiban terbesar kita terhadap Al-Quran yaitu mengagungkan, memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran, dan salah satu bentuk kita memuliakan Al-Quran yaitu kita melaksanakan hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran. Baik hukum yang sifatnya perintah, ayat yang sifatnya perintah untuk puasa, kita melaksanakan puasa.
perintah untuk sholat, kita melaksanakan sholat. Perintah berbakti kepada orang tua, kita berbakti. Perintah berkata jujur, kita berkata jujur. Perintah menutup aurat, kita menutup aurat, dan seterusnya. Begitu pula kita melaksanakan hukum-hukum yang sifatnya larangan, yaitu kita menjauhi larangan-larangan. Dilarang untuk membicarakan kesalahan orang lain, kita tidak melakukan itu. Dilarang untuk mengumbar aurat, kita tidak mengumbar aurat. Dilarang untuk makan makanan atau minuman yang haram, kita menjauhi dari haram. Dilarang dan seterusnya, banyak larangan-larangan dalam Al-Quran. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, kita sebagai muslim dan muslimah itu wajib memuliakan, wajib tunduk patuh kepada Al-Quran. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Tidak bisa ditawar lagi. Pedoman kita adalah Al-Quran. Yang diperintahkan Al-Quran, yang sifatnya wajib harus kita kerjakan. Yang sifatnya sunnah diusahakan untuk kita kerjakan. Larangan-larangan Al-Quran yang sifatnya haram harus kita tinggalkan. Yang sifatnya makruh, maka kita juga berusaha untuk meninggalkannya. Sifat dan prinsip kita harus seperti itu sebagai muslim dan muslimah. Tidak boleh malas-malasan, tidak boleh malas-malasan, tidak boleh kemudian mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan isi kandungan Al-Quran. Itu berbahaya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, menjelaskan balasan untuk dua jenis manusia tadi. Ada manusia yang tunduk dengan Al-Quran, ada manusia yang membangkang, manusia yang tidak tunduk kepada Al-Quran. Dua-duanya disebutkan oleh Allah. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, melaksanakan Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat. Pertama, dia tidak akan tersesat di dunia. Pasti dia akan berjalan di jalan yang lurus dan benar. Yang kedua, wala yashqa, di akhirat dia tidak akan sengsara. Itu jaminan dari Allah. Yang mengikuti Al-Quran, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, di dunia tidak akan tersesat, di akhirat tidak akan sengsara, pasti jadi orang bahagia. Sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri, tapi siapa saja yang meninggalkan peringatanku, maksudnya menjauhi Al-Quran, tidak melaksanakan, tidak tunduk, malah melanggar, malah membangkang. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia di dunia akan hidup dalam keadaan sengsara. Ancaman dari Allah. Yang enggak melaksanakan, yang enggak tunduk kepada Al-Quran, yang menjauh dan berpaling dari Al-Quran, di dunia akan diberi kehidupan yang sengsara. Sengsara itu tidak identik dengan miskin. Jangan kemudian mengatakan buktinya itu orang kafir tidak ada miskin. Sengsara dengan miskin itu beda. Orang miskin banyak yang bahagia, tidak punya apa-apa tapi bahagia. Sebaliknya orang kaya banyak yang susah hidupnya, punya apa-apa tapi hidupnya tidak pernah bahagia, hatinya susah terus. Jadi jangan disamakan antara sengsara dengan miskin. Itu ancaman dari Allah. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka di dunia ma'isyatan dhanka, hidupnya akan sempit, hidupnya akan sengsara, hidupnya tidak bahagia. Di dunia seperti itu. Di akhirat apalagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang itu nanti di akhirat akan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha.
Itu karena dulu di dunia kamu mendengar ayat-ayat Al-Quran, kamu tahu isi kandungan Al-Quran, kamu tahu hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, fanasita, tapi kamu dengan sengaja melupakan, dengan sengaja meninggalkan hukum-hukum dan perintah Al-Quran. Fanasita wa sadalika yawma tunsa. Maka begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan. Artinya kamu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan seterusnya. Dalam ayat itu Allah menjelaskan bagaimana sengsaranya orang yang berpaling dari hukum Al-Quran. Maka para jamaah dari Allah, momentum akan datangnya bulan Ramadan, kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Al-Quran, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Muslim, muslimah, pertama dia muslim dan muslimah, kemudian berakal sehat, badan sehat, tidak safar. Kalau muslimah berarti tidak sedang haid atau tidak pula sedang nifas, maka wajib untuk berpuasa. Itu perintah Al-Quran, harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Puasa itu pada bulan Ramadan hukumnya wajib. Bahkan itu termasuk rukun agama Islam kita. Maka para jemaah, nanti bulan Ramadan sebisa mungkin jangan ada yang tidak puasa. Jangan sampai ada di lingkungan kita orang yang tidak puasa. Itu bahaya. Dia telah melakukan dosa besar, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan rukun Islam. Dan kewajiban kita kalau sudah berpuasa dan mengetahui ada orang lain yang tidak berpuasa, kewajiban kita adalah mengingatkan. Pak, Bu, Mas, Mbak, ini Ramadan, wajib puasa. Itu saja kewajiban kita, mengingatkan saja. Kalau dia mau puasa, alhamdulillah, dia dapat pahala, kita dapat pahala karena kita mengingatkan. Tapi kalau dia nggak mau puasa, sudah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah mengingatkan. Tapi sebisa mungkin kita menjadi seorang muslimah yang seperti itu, peduli dengan sekitar kita. Kasihan, kalau ada orang tidak puasa itu kasihan. Dia berdosa besar tapi tidak sadar. Nanti tahu-tahu sudah meninggal, ternyata siksanya mengerikan. Kita kasihan. Kalau kita kasihan, diingatkan. Puasa, Pak, Mas, puasa. Jadi puasa Ramadan wajib hukumnya. Dan itu bahaya kalau ada yang tidak puasa, itu dosa besar. Misalnya sama Allah. Dengan sebab itu akhirnya turun musibah dan bencana di lingkungan kita. Kan kita yang kena juga kalau dia tidak. Maka kewajiban kita mengingatkan. Ini puasa hukumnya wajib. Puasa wajib, sholat juga wajib. Dua-duanya rukun Islam. Jangan karena puasa kemudian malah tidak sholat. Itu malah kebolak-balik nanti jadinya. Karena sedang puasa, lemes badannya, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, hanya sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sama sholat subuh. Berarti ada yang salah juga di situ. Puasa itu wajib, sholat juga wajib, maka semuanya harus kita kerjakan. Dan sekali lagi diingatkan, keluarga, teman, tetangga yang tidak berdosa diingatkan dan diajar untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ini kan dipelajari dari Allah. Ini apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Intinya mengingatkan pribadi dan jemaah sekalian bahwa nanti di bulan Ramadan mari menjadi hamba-hamba yang berusaha meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena bulan Ramadan itu sangat-sangat cepat selesai, sangat-sangat cepat berlalu. Nah, dan kita tidak terasa. Kemarin baru Ramadan, sekarang sudah mau Ramadan lagi. Begitu pula nanti, ketika sudah masuk bulan Ramadan, nanti tidak terasa tiba-tiba ini sudah mau selesai. Makanya manfaatkan momentum Ramadan setiap harinya, setiap detiknya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Allah sudah mengatakan itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran setelah Allah menyampaikan wajib bagi kalian puasa seperti kewajiban orang-orang terdahulu, setelah itu Allah mengatakan, ya mau ma'budah, puasa
itu hanya beberapa hari yang bisa dihitung, ayam ma'dudat. Apa maksudnya? Atau apa tujuan Allah mengatakan bahwa puasa itu hanya beberapa hari saja? Tujuannya ingin mengingatkan kita, bulan yang mulia ini sangat terbatas, kesempatan kita sangat terbatas, hanya 29 atau 30 hari saja, tidak bisa diulangi, dan bisa jadi ini kesempatan terakhir kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka jangan biasa-biasa saja, jangan sampai bertemu bulan Ramadan biasa-biasa saja, seperti biasanya saja. Yuk kadang sholat, kadang tidak, kadang ngaji, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak. Jangan sampai seperti itu. Ini kesempatan emas. Kesempatan emas, jangan sampai lalai, jangan sampai loyo, jangan sampai bermalas-malasan. Jangan sampai nanti menyesal di akhirat. Dan terus berusaha meningkatkan ibadah, berusaha mengingatkan keluarga kita, agar nanti kita semuanya bersama-sama berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas sangat banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berdoa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.